Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami mata kuliah agama dosen pengampu Ibu Hani Idayati SPD MPD dengan tema Islam, Nasionalisme dan Kebangsaan. Kami di sini saya Yazidun Niam dengan nomor NIM 2019 52049. Nama saya Miftah Sadah dengan NIM 2020 52032. Perkenalkan, nama saya Dwi Margo Utomo, NIM 2020 52034. Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, termasuk Indonesia, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Atas dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang disebut dengan nasionalisme. Selanjutnya, definisi nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya yang dipadankan dengan bangsa-bangsa. Nasionalisme sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, serta dan sejarah serta dan adat istiadat. Sedangkan yang dimaksud bangsa dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, di kalangan umat Islam dikenal sebagai sebuah pepatah yang berbunyi hubul waton minal iman, atau yang disebut juga cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini ditegaskan dalam Al-Quran yang menghendaki perubahan agar dilakukan oleh masyarakat. Di Al-Quran juga sudah tertera di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 juz 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Orang yang mengendalikan cinta air itu termasuk daripada iman, adalah hal yang tidak benar. Memang agama Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya yang bertanah air. Agama Islam tidak ada kebangsaan, tetapi kaum musliminnya berbangsa-bangsa menurut tempat dan daerahnya. Selanjutnya ada pandangan nasionalisme dan kebangsaan dalam Islam. Mengkaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Maka pepatah yang mengatakan cinta tanah air sebagai dari iman, sebagai dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarkah Mansur bahwa memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air, dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya?
Realitas kebangsaan dalam tubuh umat Islam merupakan implementasi dari misi rahmatan lil alamin, sehingga eksklusivitas mereka harus diminimalkan. Sikap kebangsaan bagi mereka juga cermin dari paham monoteis, yang menjadi fundamental keyakinannya, di mana semua realitas itu termasuk eksklusivitas dan individualitas, berusaha dinegasikan dan hanya Allah yang menjadi esensi sesungguhnya. La ilaha illallah. Norma tersebut kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah di bawah panji piagam Madinah. Dalam perjanjian luhur yang mengikat Yahudi, Kristen, Muslim, dan paganis tersebut dalam kata Islam dan Al-Quran sama sekali tidak pernah ditampilkan. Karakter ini terbuat dengan risalah terakhir dalam Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Haji Wada, dalam satu-satunya ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidup tersebut. Beliau berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah, dan seterusnya. Selanjutnya, yaitu tujuan nasionalisme dan kebangsaan dalam Islam. Konsep ini terdiri dari 6. Yang pertama, unsur kesatuan atau persatuan, asal keturunan, bahasa, adat istiadat, sejarah, dan cinta tanah air. Tidak dipungkiri bahwa Islam menyerukan persatuan dan kesatuan, seperti dijelaskan dalam Quran, surat Al-Anbiya ayat 21 dan Al-Mu'minin. Sungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 8, tentang tema Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.